Salam, Warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera Salam. untuk kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Salam. Ibu peserta diklat yang saya kasihi. Pada hari ini saya berada dengan Bapak Ibu di momentum diklat PSP. Sebelum saya ingin menyampaikan banyak hal tentang kenapa hari ini kita bisa bertemu, akan diri dulu untuk kita memulai kegiatan aktivitas selanjutnya. Nama saya Maksud Bertan, biasa dipanggil atau disapa dengan Mas U. Tugas aktivitas saya saat ini adalah sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 3 Kupang. Saya diberikan amanah sejak dari bulan Februari 2019 sampai dengan saat ini. Sebelum kita memulai, izinkanlah untuk kita berdoa. Saya memandu untuk kita semua berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Oke, mulai saya memberikan sedikit semangat untuk kita bersama. Saya mencoba untuk mengajak pada Bapak Ibu, mungkin sudah dari pagi, sudah kelelahan, capek dalam mengikuti kegiatan diklat ini. Saya mengantarkan kita untuk rileks-rileks sedikit untuk permainan ice breaking-nya. Ini petunjuknya. Jika saya menyebut ular, maka gerakan tangan kita mengarahnya ke pendek, ular. Kalau saya menyebut ular, T. Jika saya menyebut itu ular, maka tangan ini akan dibuka lebar. Bisa? Bisa dipahami petunjuknya? Bisa. Oke. Baik, terima kasih Bapak, Mama, peserta. Kita mulai. Ular. 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 Ular, ular. Ular, ular. Ular, ular. Sepertinya suster melakukan peragaan dengan rasa senyum, jadi hati gembira, imun juga bertambah, kita jauh dari COVID. Baik, terima kasih Bapak Ibu peserta diklat yang saya kasihi. Mudah-mudahan kita semua hari ini diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan serta waktu tenaga secukupnya untuk kita bisa beraktivitas dalam kegiatan diklat PSP di tahun 2021. Bapak Ibu, ini agenda sesi dengan topik prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Pada pertemuan kelima ini, saya akan menyampaikan materi tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan ini dianggap sangat penting sekali karena prinsip-prinsip pengembangan itu dia harus mengarah kepada pelajar Pancasila. Dalam penyusunan pembuatan kurikulum operasional di satuan pendidikan, ada 5 prinsip yang sangat penting yang melekat untuk kita bisa melakukan pengembangan kurikulum operasional di tingkat satuan pendidikan. Pertama untuk pengembangan kurikulum operasional, yang pertama, pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan dia harus berpusat pada peserta didik. Konteks berpusat pada peserta didik ini tidak terlepas dari namanya Merdeka Belajar.
Merdeka Belajar ini juga tidak terlepas dari 6 komponen pelajar Pancasila. Jadi prinsip ini dia harus mengacu dari komponen 6 butir dari pelajar Pancasila. Yang pertama sudah saya sebutkan, berpusat pada peserta didik. Maksud dan makna bahwa pengembangan kurikulum operasional ini, kenapa harus berpusat pada peserta didik? Kenapa dia tidak berpusat kepada guru-guru, tidak berpusat kepada kepala sekolah, berpusat kepada pengawas? Padahal semua komponen itu berada di dalam komponen pendidikan, penggerak pendidikan. Tetapi kurikulum pengembangannya harus berpusat pada peserta didik. Kenapa? Karena pembelajaran harus memenuhi potensi kebutuhan, perkembangan dan tahapan belajar anak, serta kepentingan peserta didik. Karakteristik peserta didik, baik itu bakat, minat dari peserta didik, mengarah kepada apa? Kepada profil pelajar Pancasila yang selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Ini prinsip yang paling pertama sekali ketika kita mengembangkan kurikulum operasional di tingkat satuan pendidikan. Itu prinsip yang paling pertama. Tetapi ada juga prinsip lain yang mendukung dari prinsip pertama ini, yaitu prinsip secara kontekstual. Di dalam melakukan pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan harus mengacu kepada hal-hal yang sifatnya kontekstual yang ada di dalam lingkungan di sekitar kehidupan di lingkungan sekolah. Karena ini sangat penting karena dia memberikan nilai tambah bagi anak-anak kita yang memiliki kearifan, memiliki karakteristik masing-masing secara individual, secara unik bawaan. Sehingga apa? Sehingga harus secara kontekstual. Keadaan di lingkungan sekitar. Ini harus diperhatikan di dalam pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Menunjukkan kekhasan dan kesesuaian dan karakteristik satuan pendidikan, baik secara konteks sosial, baik secara konteks budaya dan lingkungan, serta dunia-dunia kerja dan dunia-dunia industri yang ada di sekitar itu, yang menjadi kebutuhan anak-anak kita ketika memiliki yang namanya pendidikan, yang namanya pengetahuan, yang namanya skill. Harus ada titik sasaran, mindset yang menjadi harapan ke depan bagi anak-anak. Jadi dalam pengembangan kurikulum kontekstual ini menjadi mindset oleh para pengembang mindset. Ketika dia membuat kurikulum, mindsetnya dia sudah ketahui pertama karakteristik satu pendidikan tadi, habis konteks sosial, kehidupan budaya di lingkungan. Sama seperti saya katakan bahwa kurikulum satuan pendidikan untuk daerah timur atau daerah Nusa Tenggara Timur tidak sama dengan daerah-daerah yang ada di Jawa, ada di Sulawesi, di Sumatera. Kenapa tidak sama? Karena konteksnya berbeda, aspek sosial, budaya dan lingkungan di sekitarnya berbeda. Antara orang Timur, antara orang Jawa, antara orang Sumatera ada sedikit perbedaan-perbedaan yang ada lahir dari aspek budaya turun temurun dan lingkungan di sekitar. Ini ada. Apalagi tambah seperti dunia kerja. Kalau dunia kerja kita tidak bisa memungkiri. Coba kita bandingkan. Ini NTT, Kota Kupang atau Flores atau Pulau Timur. Coba kita bandingkan dunia kerja yang ada semacam infrastruktur yang disediakan, misalnya di Jawa, Sumatera, di Sulawesi, ada sedikit perbedaan bagaimana volume dunia kerja yang infrastrukturnya sudah disediakan jauh sebelumnya dengan NTT. Sehingga orang NTT itu harus punya motivasi mulai dari mana? Mulai dari dasar pendidikan itu sendiri. Maka sekolah-sekolah ini juga pemerintah harus memiliki peran yang cukup strategis untuk memandu bahwa
semua sekolah ini jika melakukan penyusunan kurikulum harus memiliki cara berpikir. Dunia kerja yang ada di NTT itu konteksnya seperti apa? Salah satunya kan ada di lingkungan sekitar kita, termasuk dengan dunia industri. Ini adalah konteks daripada penyusunan kurikulum yang berbasis kearifan atau kondisi-kondisi real yang ada di lingkungan sekitar. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu peserta bisa paham, bisa dengar dari saya jelaskan dua prinsip dalam penyusunan pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Bisa paham tidak? Paham. Bisa, oke. Bisa. Kalau bisa, ini prinsipnya kita adalah saling berdiskusi, saling tukar pikiran. Mana yang baik, mana yang terbaik, kita pakai sebagai bahan acuan di dalam pengembangan, baik pengembangan diri kita maupun pengembangan terhadap peserta didik di sekolah kita masing-masing. Prinsip ketiga itu dalam pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan, dia harus memperhatikan esensial daripada kurikulum operasional di satuan pendidikan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa semua unsur informasi penting dan utama yang dibutuhkan oleh para pengembang kepentingan tentang kurikulum digunakan dalam satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Dan ini harus ada semacam akuntabelnya sebuah informasi yang diperoleh dan didokumentasikan. Supaya apa? Memiliki legitimasi bahwa ini produk kurikulum operasional di satuan pendidikan. Itu contoh bagaimana mengembangkan kurikulum operasional dengan konteks secara esensial. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dokumen-dokumen yang disediakan itu dalam konteks verbalnya harus bahasanya lugas dan mudah dipahami oleh komponen-komponen sebagai penyelenggara. Dokumen-dokumen itu adalah dokumen yang sifatnya permanen, yang sudah sifatnya esensial, karena dia adalah sejenis lampiran-lampiran sebagai penegasan. Seperti itu struktur kurikulum, seperti dokumen kurikulum operasional yang pada prinsipnya adalah sudah menjadi valid dokumen. Tinggal bagi tim-tim pengembang operasional di tingkat sekolah mulai mengembangkan disesuaikan dengan kondisi sekolah, kearifan sekolah, karakteristik sekolah, baik siswa, guru, bahkan lingkungan yang ada di sekitar sekolah kita. Itu prinsip yang ketiga yang perlu diperhatikan di dalam pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Sekarang prinsip keempat. Prinsip keempat ini namanya akuntabel. Akuntabel ini adalah menjadi sebuah kekuatan hukum dalam sebuah dokumen administrasi yang ada, yang harus dimiliki oleh sekolah. Ini butuhkan akuntabel. Dari mana akuntabelnya? Tidak mungkin sebuah kurikulum operasional hanya dibuat oleh kepala sekolah sendiri. Itu tidak akuntabel. Tidak mungkin kurikulum hanya dibuat oleh sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan, kapasitas terhadap pembuatan kurikulum operasional. Oleh karena itu, prinsip akuntabel ini harus memiliki akumulasi dari semua sistem yang ada di lembaga itu. Dari tim-tim yang memiliki rancangan, memiliki desain pengembangan kurikulum itu. Misalnya saya memberikan contoh, tim pengembang kurikulum atau tim komite penggerak. Habis itu lembaga-lembaga masyarakat seperti lembaga swadaya masyarakat yang punya mata rantai keterkaitan dalam kepentingan dunia politik. Baik itu lembaga di swasta maupun lembaga-lembaga yang ada di negeri. Sehingga ketika dalam pendesainan penyusunan habis, semua dokumen yang ada itu yang dibuat sebagai kurikulum operasional di satuan pendidikan sekolah tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena dia berbasis data dan aktual.
Sehingga siapapun, dari manapun asalnya, jika ingin mempertanyakan bagaimana kondisi atau dokumen kurikulum yang namanya kurikulum operasional di satuan pendidikan. Inilah yang harus diperhatikan. Harus diperhatikan bagi komponen di lembaga pendidikan. Akuntabel itu sangat memiliki tingkat kevailitan, keabsahan, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Karena masuk prinsip kelima. Prinsip kelima ini di dalam pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dia melibatkan. Apa maksudnya melibatkan pemangku kepentingan? Ini dengan maksud bahwa semua orang komponen-komponen yang ada bisa memiliki rasa tanggung jawab, bisa memiliki rasa perhatian terhadap lembaga pendidikan itu sendiri. Sehingga dikatakan bahwa dalam pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan, misalnya di SMP Negeri 3, jika membuat kurikulum itu, maka peran tanggung jawab SMP Negeri 3 ini harus melibatkan. Misalnya, pertama, melibatkan orang tua, melibatkan organisasi-organisasi yang berkecimpung di dunia pendidikan, melibatkan lembaga-lembaga swadaya. Bapak Ibu, sampai di sini mungkin ada gangguan toh? Halo? Oke. Lanjut. Minta maaf, ini kan kita dalam bentuk daring toh, jadi ada butuh komunikasi feedback supaya tanda-tanda kehidupan dalam daring ini ada nampak. Ya, nampak. Jangan sampai saya juga tidak tahu. Oke. Baik, inilah 5 prinsip yang harus dipakai oleh lembaga pendidikan untuk mendesain pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Dari 5 prinsip inilah harus mengacu kepada pelajar Pancasila. Nah, ini saya ngambil prinsip akhir itu hanya sekelumit kata bahwa penyusunan